bondo dunya ditinggal lunga, pangkat ditinggal minggat, bojo ayu ditinggal melayu. Kaki ninimu ya, kakek dan nenekmu, cara menggapai derajat dan martabat itu tidak dengan cara-cara yang demikian, tapi dengan melalui kelebihannya, dengan cara tapa brata, lalu dia menunjukkan keampuhan, sehingga dia disposisinya tidak karena keturunan atau genetika ya, namun dia karena kelebihannya. Walaupun turunan raja, karena sudah tidak gentur tapane, tidak mancleng pamujine, tidak gentur dikire, sehingga sudah menjadi wingko, namun ingin tetap nampak kencono atau emas. Lah ini yang wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur nusantara tabe-tabe uluk salamuli. Menyimak makin hari itu makin santer manusia pada rebut bondo kuoso, rebut bener, rebut pinter, rebut pangkat, rebut derajat, rebut semat. Lah ini semestinya kita prihatin. Lalu bagaimana agar tidak demikian? Artinya untuk tidak demikian itu kita mesti ada pengendalian hawa nafsu ya, pengendalian diri. Kalau hawa nafsu dibuang itu tidak mungkin. Namun kalau dikendalikan itu hukumnya adalah wajib bagi setiap manusia untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kudulan tansah eling, kalau istilah Jawa, kudulan tansah eling, bondo dunya ditinggal lunga, pangkat ditinggal minggat, bojo ayu ditinggal melayu. Ya, ini merupakan hal yang pasti akan terjadi. Umah bagus juga tidak ada akan artinya, tidak ada artinya. Pangkat itu juga ditinggal minggat, karena apa? Manusia bakal kepus praloyo, atau setiap yang berjiwa itu akan mati. Kalau kata Pak Kiai lah, saya akan merana kejadian sekarang di penghujung, menurut saya ini di penghujung tuntase jangka Jayabaya, di penghujung tuntase jangka Jayabaya, manusia itu sudah kayak tidak tahu malu. Jangankan masyarakat, sedang manusia yang semestinya berharkat dan bermartabat untuk bisa menjunjung tinggi derajat bangsanya sebagai suri tolada, itu saja sudah demikian. Saya akan mengulas sedikit bahwasanya di setiap keraton dalam era tinggal landas ini, artinya manusia yang telah meninggalkan landasan ya, di era sekarang ini, era tinggal landas, kalau kata Pak Harto dulu, ini sudah banyak yang malu-maluin. Sikap, ucap, dan perbuatannya ini sungguh malu-maluin. Jangankan rakyat jelata, sedangkan para yang semestinya berharkat dan martabat Trakesumo, Rembesing Madu, Tendake Ngantopo, turuning Andono Warih, yang semestinya bisa untuk suri tolada, sekarang pada gegoh dunyo bondo. Saya akan mengulas sedikit bahwasanya ojo siro podo wani gegoh urusane bondo dunyo derajat pangkat lan sak panunggalane. Sebab surasanya hidup itu yang sejati tidak demikian. Inti hidup senyatanya itu yang sejati tidak demikian. Tidaklah engkau akan terangkat derajatnya, namun justru akan kebanting. Saya sedikit merana kepada adanya keraton-keraton di Nusantara ini, tidaklah itu yang di sana, tidaklah itu yang di sini. Itu sekarang rawan sekali dengan kericuhan mengenai kedudukan atau posisi masing-masing keturunan rajanya, dan lalu terjadi kericuhan. Lah, kericuhan inilah yang mohon maaf sekarang itu adalah eranya era digitalisasi, sehingga mudah sekali untuk dalam 1 detik saja sudah dilihat orang banyak. Lah, saya akan mengulas kemarin di Keraton Surakarta Hadiningrat ya. Surakarta Hadiningrat terulang kembali, katanya lembaga Dewan Adat itu terusir oleh keluarga dari
raja yang sah. Lah ini valid, saya melihat di Tribun News bahwasanya saya akan mengatakan wong urip ora cukup yang demikian ya. Wong urip ora cukup rebut bondo dunyo. Toh saya akan mengatakan kaki ninimu ya, kakek dan nenekmu cara menggapai derajat dan martabat itu tidak dengan cara-cara yang demikian, tapi dengan melalui kelebihannya, dengan cara tapa brata, lalu dia menunjukkan keampuhan, sehingga dia disposisinya tidak karena keturunan atau genetika ya, namun dia karena kelebihannya. Contoh Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Lah ini kan karena Topo Broto lalu kedunungan Tumbak Yai Limpung sampai dengan mengalahkan Belanda, lalu di situ Belanda segan dan lalu Belanda mendekat kepadanya dan lalu mendapatkan kedudukan ya. Ini merupakan ciri khas. Lalu Iyangmu ya juga, mohon maaf, keraton itu kan yang ada di keraton, namun keturunan Panembahan Senopati kan banyak. Kakekmu dan kakek-kakek kita semua, bukan berarti saya, mungkin saya juga termasuk keturunannya, karena secara terah saya juga terdak turune Adipati Cilacap atau Adipati Gatot ya. Saya merana bahwa kakek nenekmu itu menggapai derajat dan martabat, termasuk kakek nenek kita semua, tidak dengan jalan yang demikian. Ngaplok-aplok, taruhlah di keraton agar mendapat harkat sebutan yang profesional. Kalau memang itu emas, mbok jatuh di belet sekalipun, atau di lumpur sekalipun, atau bahkan si piteng sekalipun, tetap akan nampak emasnya. Jangan menjadi wingko kang ketok kencono, artinya menjadi cuilan gendeng, tapi ingin dikatakan mas. Yang saya maksud, yang namanya darah ningrat itu tidak gampang. Darah ningrat itu harus gede welas asih, harus sungguh-sungguh bisa ngayomi, harus gentur tapa bratanya. Syaratnya ini banyak, sehingga saya memberikan rujukan. Saya nggak mencela, namun saya memberikan rujukan bahwa kita semestinya menggali kembali hal-hal yang demikian tidak perlu terjadi lagi di belahan keraton manapun. Tidaklah itu Yogyakarta, tidaklah itu Solo, tidaklah itu Cirebon, tidaklah itu yang lainnya, tidak patut lagi manakala terjadi yang demikian. Karena saudara-saudara sekalian yang pilenggah ing keraton, yang pilenggah ing kedaton, ini sebagai suri tolada masyarakat banyak ya, sebagai suri tolada masyarakat banyak. Manakala sudah demikian, niscaya suasana yang demikian itu bangsa ini, yang saya maksud, makin tidak berharkat dan tidak bermartabat. Yang saya maksud, saudara-saudara sekalian sebagai pancereng kawulo dasih ya. Pancereng kawulo dasih itu ya pancereng kawulo banyak, masyarakat banyak, sehingga patutlah untuk tidak yang demikian. Artinya menghindari hal-hal kericuan, sebentar-sebentar kericuan. Konon kemarin itu lembaga adat keraton itu diusir oleh pihak dari Paku Buwono. Lah, saya sendiri juga ya merasa prihatin. Sekali lagi saya tidak mencela, namun saya mengingatkan yang saya maksud bahwasanya kakek dan nenek kita dulu cara mencari harkat dan martabat itu bukan diri sudah menjadi wingko lalu meminta untuk jadi kencono, terlihat kencono. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Yang terjadi sekarang masyarakat itu wingko kepengin ketok kencono, artinya cuilan gendeng atau cuilandeng atau patahan serpihan gendeng. Saya nggak mengatakan anak raja itu adalah sudah menjadi wingko karena dia mengandalkan genetikanya. Namun tidak kurang yang namanya anak raja itu laksana wingko. Walaupun turunan raja karena sudah tidak gentur tapane, tidak manceleng pamujine, tidak gentur dikire, sehingga sudah menjadi wingko, namun ingin tetap nampak kencono atau emas. Lah, ini yang patut kita gubah, kita secara seksama ya, kita prihatin, semoga kita semua eling, baik yang mohon maaf pilenggah menjadi raja maupun keluarganya atau kerabat, saling menyadari menurut saya agar kewahyon lebih baik ngulir budi ing madyaning wono greng bebondotan atau lelono laladan sepingi sepuhing supono untuk bisa pulih kembali kencono yang sesungguhnya atau darah ningrat yang sesungguhnya. Kalaupun sekarang darah ningrat, manakala tidak ada kelebihannya, niscaya percuma kita berpredikat menjadi darah ningrat. Saya rasa demikian. Terima kasih.
Tapi